Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian sehat semuanya, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sifat-sifat pada perpangkatan, khususnya perkalian pada perpangkatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu perpangkatan. Nah, siapa yang masih ingat? Perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Contohnya, negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena perkalian berulangnya sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 4. Namun, apabila ada bilangan berpangkat yang dikalikan atau dipangkatkan, contohnya 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Berapa hasilnya ya? Atau 6 pangkat 2 dipangkatkan 3. 6 dikali Y dipangkatkan 3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. 2. Menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. 3. Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. 4. Menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan. 5. Mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. 6. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Dan 7. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Baiklah, materi kita yang pertama adalah mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan tabel. Nah, pada tabel terdapat 3 kolom. Yang pertama operasi perkalian pada perpangkatan, yang kedua operasi perkalian, kolom ketiga perpangkatan. Nah, di situ sudah disajikan ada soalnya 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Nah, pada kolom operasi perkalian itu merupakan perkalian berulang. Kita ubah dari bentuk perpangkatan ke bentuk perkalian berulang. Nah, 6 pangkat 3 kita ubah menjadi 6 dikali 6 dikali 6. Kemudian 6 pangkat 2 diubah jadi 6 kali 6. Nah, ternyata di situ pada kolom operasi perkalian, perkalian bilangan 6-nya totalnya menjadi 5. Sehingga perpangkatannya adalah 6 pangkat 5. Nah, lihat di baris selanjutnya. Itu ada 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 3. Kita lakukan operasi perkalian berulangnya. Nah, hasilnya adalah 4,2 pangkat 5. Yang terakhir 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Diubah menjadi bentuk perkalian berulang. Nah, 7-nya ada 6, sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 6. Sekarang kalian amati kolom pertama dengan kolom yang ketiga. Kita lihat pangkatnya. Kira-kira ada kaitan apa tidak? Nah, kalau memang kita amati, kita lihat di sini 6 pangkat 3 dan 6 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 6 pangkat 5. Kalian kaitkan antara bilangan 3 dan 2 dengan 5. Nah, kita dapat peroleh sebenarnya ya. Nilai 5 itu hasil penjumlahan dari angka 3 dan 2. Nah, lihat pada contoh-contoh yang lainnya. 4,2 pangkat 2 dikali 4,2 pangkat 3. Oh, ternyata ketika pangkatnya dijumlahkan hasilnya juga sama, 4,2 pangkat 5. 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Nah, pangkatnya kita jumlahkan 4
tambah 2 hasilnya adalah 7 pangkat 6. Nah, sehingga secara umum untuk perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat kita tuliskan untuk A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ingat, aturan ini hanya berlaku untuk bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Apabila basisnya berbeda, ini tidak berlaku. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, di sini sudah ada tabel ya yang menyajikan contoh-contoh untuk pemangkatan suatu perpangkatan. Nah, contoh yang pertama itu ada 7 pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, dapat kita artikan bahwa 7 pangkat 4 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan 7 pangkat 4 sendiri itu juga merupakan perkalian berulang. Nah, perkalian 7 yang berulang sebanyak 4 kali. Nah, kalian bisa lihat pada tabel pada kolom yang kedua sudah kita jabarkan. Nah, ternyata total dari perkalian 7-nya ada 12, sehingga hasil pemangkatan tersebut adalah 7 pangkat 12. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh di bawahnya. Yang harus kalian amati sekarang adalah kolom pertama dan kolom yang ketiga. Kalian lihat, kaitkan antara kolom yang pertama dan kolom yang ketiga. Nah, dari situ kita bisa lihat ternyata pangkatnya sepertinya berkaitan ya. 4 dengan 3, sedangkan pada kolom yang ketiga itu ada 12. Nah, 4 dan 3 dan 12, kira-kira apa kaitannya? Nah, mungkin ada yang berpikir, oh, perkalian, Bu. Nah, kalau itu jawabannya, nah benar. Nah, ternyata di sini bisa kita dapatkan bahwa 12 itu diperoleh dari 4 dikalikan dengan 3. Coba lihat, kalian sesuaikan dengan contoh-contoh yang di bawahnya lagi. Apakah sesuai apa tidak? Secara umum, bentuk A pangkat M dipangkatkan N dapat diubah menjadi A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Perhatikan tabel berikut. Nah, ada tabel dengan 3 kolom ya yang menyatakan pemangkatan pada perkalian bilangan. Contoh yang pertama, 7 dikali 9 pangkat 3. Nah, bentuk perkalian berulangnya di situ artinya 7 dikali 9 dikali 7 dikali 9 dikali 7 dikali 9. Nah, 7 kali 9-nya itu ada 3 kali. Nah, kemudian kita satukan bilangan yang sama. Nah, 7 dengan 7 dan 9 dengan 9. Sehingga diperoleh bahwa 7-nya itu ada 3 kali, 9-nya juga ada 3 kali. Sehingga perpangkatannya 7 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah, di sini juga kita lihat contoh yang kedua. 6 dikali T dipangkatkan 4. Nah, hasilnya 6 pangkat 4 dikali T pangkat 4. Nah, yang terakhir N dikali Y pangkat 3, hasilnya adalah N pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Sehingga secara umum bentuk A dikali B pangkat M dapat diubah menjadi A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Agar kalian lebih memahami materi pembelajaran hari ini, berikut contoh-contoh. Yang pertama, sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, untuk soal yang A, itu merupakan perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, kita bisa gunakan sifat yang pertama, yaitu menjumlahkan pangkatnya. Sehingga untuk 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 6 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 9. Untuk yang B,
Nah, itu juga perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Negatif 7 pangkat 3 dikali negatif 7 pangkat 2 sama dengan negatif 7, 3 ditambah 2, hasilnya negatif 7 pangkat 5. Poin yang C, 6 pangkat 2 dipangkatkan 3, ini merupakan perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, pada perpangkatan bilangan berpangkat tadi kita bisa menggunakan aturan mengalihkan bilangan eksponennya, sehingga hasilnya 6 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 6. Contoh yang kedua, sederhanakan operasi aljabar berikut. Poin A, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y dipangkatkan 2. Nah, di sini ada perkalian bilangan berpangkat dan ada juga pengemangkatan dari perkalian bilangan. Nah, 3Y itu kan artinya sama dengan 3 dikali Y. Nah, itu 3 dikali Y dipangkatkan 2. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, sehingga kita kalau untuk menyelesaikannya kita kumpulkan dulu bilangan dengan bilangan, kemudian variabel dengan variabel. Nah, bilangannya ada 2 dikali 3 pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Sehingga untuk perkalian bilangannya hasilnya adalah 18. Nah, untuk perkalian bilangan berpangkatnya, nah kita gunakan sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, hasilnya adalah 18Y pangkat 12. Untuk poin B, 3M pangkat 3 dikali MN dipangkatkan 4. Nah, di sini artinya MN ini tuh artinya kan sama dengan M dikali N. Nah, berarti ini adalah pemangkatan suatu perkalian variabel kalau di sini ya. Nah, M kali N pangkat 4 hasilnya adalah M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama ya untuk selanjutnya. Nah, jadinya 3 dikali M pangkat 3 dikali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Nah, M-nya pangkatnya 3 dan 4. Nah, kita jumlahkan. Jadi 3 dikali M pangkat 3 tambah 4 dikali N pangkat 4. Hasilnya 3 M pangkat 7 N pangkat 4. Contoh yang ketiga, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Untuk soal A, 2 pangkat 4 dikali 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini merupakan perkalian, tetapi basisnya apakah sudah sama? Nah, ada 4 di sini. Bilangan 4 itu bisa kita ubah menjadi bilangan dengan basis 2. Nah, apabila kita ubah, dia menjadi 2 pangkat 2. Nah, kita lihat basisnya sudah sama semua, sehingga kita bisa menggunakan sifat perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Untuk yang B, negatif 125 dikali negatif 5 pangkat 4. Nah, negatif 125 kita ubah menjadi bilangan dengan basis negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5 pangkat 3. Nah, kita lanjutkan. Negatif 5 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan negatif 5 pangkat 7. Contoh yang keempat, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X dipangkatkan X sama dengan 16. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat, sehingga 2 pangkat X dipangkatkan X kita ubah menjadi 2 pangkat
X dikali X sama dengan 16. Nah, 2 pangkat X kuadrat, karena X dikali X tadi jadinya X kuadrat ya, sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 16 tadi kita ubah dengan basis yang sesuai. Di sini di soalnya 2 pangkat X kuadrat, sehingga 16 kita ubah dengan menjadi bilangan dengan basis 2, sehingga 2 pangkat 4. Nah, karena basisnya sudah sama, kita bisa ambil persamaan pada eksponennya saja. X kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan akar dari 4. X sama dengan 2. Setelah kalian memperhatikan contoh-contoh yang sudah dipaparkan, diharapkan kalian dapat memahami materi hari ini. Nah, berikut adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama yaitu mengalihkan 2 perpangkatan dengan basis yang sama. Itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk sifat yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan sifat-sifat perpangkatan, khususnya pada pembagian bilangan berpangkat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.